Jorge Jesus resmi jadi arsitek Al Nassr. Modric resmi berlabuh ke AC Milan. Alvaro Carreras sah gabung Real Madrid. Here we go, Arsenal rekrut Christian Mosquera. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Dance resmi mengumumkan Team of the Tournament Club World Cup yang didominasi oleh pemain Chelsea. Namun untuk posisi kiper jatuh kepada Yasin Bonu. Nama-nama besar lain seperti Achraf Hakimi, Marquinhos, serta Thiago Silva juga tampil dalam lini pertahanan terbaik. Sementara itu, di lini tengah, Enzo Fernandez dan Vitinha dipercaya sebagai jenderal lapangan tengah. Di lini depan, penampilan winger lincah Cole Palmer dan Pedro Neto serta striker tajam John Arias yang bersanding dengan Gonzalo Garcia dari Real Madrid. Jorge Jesus kini sah menjadi pelatih kepala Al Nassr untuk musim 2025-2026 dengan kontrak yang dapat diperpanjang hingga 2027. Penunjukan pelatih asal Portugal berusia 70 tahun ini mendapat restu penuh dari kapten tim sekaligus bintang utama Cristiano Ronaldo. Jorge Jesus yang sebelumnya melatih rival berat Al Nassr, Al Hilal, membawa harapan baru untuk klub asal Arab Saudi tersebut. Jorge Jesus mengakui bahwa dukungan dan undangan langsung dari Ronaldo menjadi salah satu faktor kunci keputusannya mengangkat tantangan di tim berjuluk The Kings ini. Klub sepak bola Turki, Besiktas, secara resmi mengakhiri kontrak Alex Oxlade-Chamberlain yang semula berlaku hingga musim panas 2026. Keputusan ini membuat gelandang Inggris berusia 31 tahun itu menjadi pemain gratisan. Sebagai kompensasi, Besiktas memberikan dana sebesar 1,4 juta euro untuk memutus kontrak secara lebih cepat. Selama berkarir di Besiktas, Oxlade-Chamberlain total tampil di 50 pertandingan dan berhasil mengemas 5 gol, termasuk 1 gol dalam 20 penampilan musim lalu sebelum mengalami cedera lutut yang membuatnya absen di sisa laga musim 2024-2025. Putra legenda sepak bola Belanda, Wesley Sneijder, Jesse Sneijder, kini resmi menapaki jejak sang ayah dengan menaikkan kontrak profesional pertamanya bersama klub Eredivisie FC Utrecht. Kontrak ini mengikat gelandang muda berusia 18 tahun hingga pertengahan tahun 2028 dengan opsi perpanjangan 1 tahun. Tanda nyata betapa klub percaya pada potensi besar pemain ini. Sneijder yang naik dari Akademi FC Utrecht setelah sebelumnya membela DHSC, kini siap mengukir perjalanan karir gemilangnya. Klub raksasa Portugal Benfica baru saja menyelesaikan transfer dengan mendatangkan bek kanan berbakat Amar Dedik dari FC Salzburg. Kontrak selama 4 tahun dengan nilai sekitar 10 juta euro ini menjadi langkah strategis Benfica dalam perekrutan lini belakang mereka di musim depan. Dengan pengalaman tampil di kompetisi Eropa bersama Salzburg, ia siap memberikan warna baru dan stabilitas lebih bagi Benfica. Keputusan klub ini bukan tanpa alasan, mengingat kebutuhan tim untuk menambah tenaga segar guna bersaing di Liga Portugal dan ajang Eropa. RB Leipzig mengambil langkah besar dengan mendatangkan winger berbakat Johan Bakayoko dari PSV Eindhoven. Kesepakatan transfer senilai 22 juta euro atau sekitar 340 miliar rupiah telah disepakati kedua klub. Dengan Bakayoko siap menandatangani kontrak berdurasi 4 tahun dan akan segera menjalani tes medis di Leipzig. Seperti dilansir dari laporan resmi Sport Yahoo, paket transfer tersebut juga sudah mencakup beberapa klausul tambahan yang sudah disetujui kedua belah pihak, menegaskan bahwa RB Leipzig serius membangun skuad tangguh untuk menghadapi musim kompetisi mendatang. Nicolo Zaniolo yang saat ini kembali ke Galatasaray setelah masa peminjaman di Fiorentina resmi menerima denda sebesar 15.000 euro terkait insiden bentrok dengan pemain-pemain muda AS Roma pada laga semifinal Liga Junior yang berlangsung di Viola Park tanggal 26 Mei lalu. Insiden ini terjadi saat Zaniolo memasuki ruang ganti Roma secara tak terduga usai pertandingan, di mana menurut laporan resmi dari sistem peradilan olahraga, terjadi perkelahian fisik ringan antara Zaniolo dan dua pemain muda Roma, Mattia Almaviva serta Marco Litti, yang berujung pada kesepakatan hukum berupa denda. Wesley, bek sayap muda asal Brasil, semakin mendekati kepindahan ke AS Roma setelah menyetujui kontrak 5 tahun di klub Serie A tersebut dengan gaji sekitar 2 juta euro per musim. Negosiasi antara AS Roma dan Flamengo sedang berjalan intens agar kesepakatan transfer ini dapat segera terrealisasi.
Menurut laporan yang dikutip dari Roma Pers, meskipun AS Roma telah mengajukan tawaran sekitar 20 juta euro, Flamengo masih bersikeras ingin menerima 25 juta euro untuk pemain berusia 21 tahun ini. Victor Osimhen makin dekat dengan transfer permanen ke Galatasaray. Setelah menolak keras ajakan Napoli dan tawaran luar biasa dari Al Hilal, striker asal Nigeria ini sudah mencapai kesepakatan pribadi dengan Galatasaray untuk kontrak gaji tahunan senilai 18 juta euro dan menolak mengenakan jersey Napoli atau mengikuti pemusatan latihan mereka. Dengan performa luar biasa mencetak 37 gol dan 8 assist dalam 41 laga selama peminjaman musim 2024-2025, Osimhen kini fokus total untuk kembali ke Istanbul dan berjuang agar transfer senilai 75 juta euro yang diajukan Galatasaray kepada Napoli segera rampung. Juventus kini tengah berada di ambang kesepakatan permanen untuk mendatangkan Francisco Conceição dari FC Porto. Kesepakatan ini diperkirakan bernilai sekitar 27 juta euro dengan 22 juta euro sebagai biaya dasar dan tambahan 5 juta euro berupa bonus. Menariknya, Conceição setuju untuk melepas 20% hak transfer masa depan demi memperlancar proses negosiasi ini, sebagaimana dilaporkan oleh Tribuna. Kabar dari Juve FC menyebutkan bahwa gaji Conceição bakal mengalami peningkatan signifikan dari 2,5 juta euro menjadi sekitar 5-6 juta euro tergantung pada pencapaian target dan bonus. AC Milan resmi mendatangkan talenta muda berbakat Daniele Petron, striker berusia 16 tahun yang sebelumnya memperkuat Benevento. Kabar resmi ini diumumkan langsung melalui situs resmi klub Milan yang menegaskan kontrak pemain muda tersebut sudah resmi terikat. Petron akan memperkuat Milan Futuro, tim pengembangan klub yang fokus membina para pemain muda berbakat. Performanya selama bermain di skuad U17 Benevento berhasil mencuri perhatian para pelatih dan pengamat, menandakan bakat besar yang dimilikinya di usia yang masih sangat muda. AC Milan secara resmi mengumumkan perekrutan gelandang kawakan Kroasia Luka Modric yang bergabung secara gratis dengan kontrak hingga Juni 2026 dengan opsi perpanjangan setahun. Modric yang selama 13 tahun berkarir gemilang di Real Madrid, membawa segudang trofi dan pengalaman, akan mengenakan nomor punggung 14 di Rossoneri. Seperti dilaporkan BBC, pemain berusia 39 tahun ini meninggalkan Real Madrid setelah 597 penampilan dan 43 gol, termasuk memenangkan 6 Liga Champions dan 4 gelar La Liga. Barcelona memulai persiapan pramusim 2025-2026 tanpa kehadiran Marc-Andre ter Stegen di lapangan latihan utama. Sang kapten dan kiper veteran justru tampil sendiri di gym, jauh dari rekan-rekannya yang berkumpul di camp Tito Villanova. Ketidakhadiran ter Stegen ini memicu spekulasi yang berkembang luas di kalangan fans dan pengamat, terutama menyangkut masa depannya di klub. Situasi ini diperparah dengan pernyataan pelatihan si Flick yang dikabarkan telah memberitahu ter Stegen bahwa ia tidak akan menjadi starter musim depan. Barcelona resmi mengumumkan perekrutan Ronny Bargi, winger muda berbakat yang didatangkan dari FC Copenhagen dengan kontrak berdurasi 4 tahun hingga Juni 2029. Menurut laporan dari situs resmi Barcelona, klub Katalan ini menggelontorkan dana sekitar 2,5 juta euro untuk memboyong pemain berusia 19 tahun tersebut. Penyerang Swedia itu juga telah menjalani sesi latihan pertamanya di Barcelona di bawah pengawasan Hansi Flick. Pemain berusia 19 tahun itu diharapkan dapat menambah kedalaman serangan di posisi sayap Barcelona. Barcelona resmi melepas gelandang muda berbakatnya Pablo Torre ke Mallorca dengan transfer permanen yang diumumkan lewat unggahan media sosial klub. Kesepakatan ini melibatkan nilai transfer 5 juta euro dengan durasi kontrak selama 4 tahun untuk Torre bersama Mallorca. Namun, Barcelona masih menyimpan opsi buyback senilai 12 juta euro dan hak 50% dari penjualan berikutnya, membuka peluang kembalinya pemain tersebut ke Catalonia suatu saat nanti. Kesepakatan ini sekaligus menjadi tanda kepercayaan Mallorca terhadap potensi besar yang dimiliki Torre di masa depan. Real Madrid membuat gebrakan besar di bursa transfer musim panas ini dengan resmi mendatangkan Alvaro Carreras dari Benfica. Kepastian transfer dengan nilai 50 juta euro tersebut diumumkan secara resmi, menjadikannya bek kiri termahal dalam sejarah klub berjuluk Los Blancos ini. Kontrak pemain muda penuh talenta ini berlaku hingga Juni 2031, menunjukkan betapa Madrid berkomitmen membangun masa depan di lini pertahanan mereka. Seperti diberitakan langsung situs resmi Real Madrid, kesepakatan ini dicapai dengan sistem pembayaran bertahap yang sudah disetujui kedua belah pihak.
Real Madrid tampaknya menghadapi dilema serius terkait masa depan Eduardo Camavinga. Setelah absen dari lapangan sejak Agustus tahun lalu akibat cedera berkepanjangan, nasib gelandang muda tersebut kini berada di bawah pengawasan ketat klub raksasa Spanyol ini. Seperti dilaporkan oleh Marca, klub ibu kota Spanyol itu akan memantau dengan seksama bagaimana kondisi fisik Camavinga selama musim ini. Jika cedera yang membelenggunya terus berlanjut, Real Madrid siap mengeluarkan pemain 22 tahun itu dari skuad dan membuka peluang jual untuk mencari pengganti yang lebih fit dan konsisten. Espanyol baru saja melewati babak baru dalam sejarah klubnya setelah resmi diambil alih oleh Velocity Sport Limited (VSL) yang dipimpin oleh pengusaha Alan Pease yang juga mengendalikan Burnley FC di Liga Premier. Pengumuman ini sekaligus menjadikan VSL sebagai pemegang saham mayoritas dengan porsi 99,66% kepemilikan senilai sekitar 130 juta euro. Meskipun Rastar Group, pemilik sebelumnya, masih memegang sebagian saham, keputusan ini menandai perubahan signifikan dan harapan besar bagi perkembangan klub sepak bola dari Barcelona ini. Fulham kembali menegaskan komitmen sang kapten legendaris Tom Kearney yang resmi menaikkan kontrak 1 tahun lagi bersama klub asal London Barat tersebut. Kearney yang baru saja merayakan 10 tahun pengabdiannya di Craven Cottage siap melanjutkan perjuangan pada musim ke-11-nya. Dengan lebih dari 350 penampilan dan kontribusi 47 gol serta 38 assist, gelandang berusia 34 tahun ini tetap menjadi jantung permainan Fulham yang penuh semangat. Kabar resmi ini disampaikan langsung oleh pihak klub. Dan James resmi menandatangani kontrak baru berdurasi 4 tahun yang mengikatnya hingga tahun 2029 di Leeds United. Pemain berusia 27 tahun ini telah menjadi sosok kunci di lini tengah Leeds sejak bergabung pada 2021 dari Manchester United dengan 123 penampilan dan kontribusi 29 gol serta 22 assist. James menunjukkan performa impresif. Prestasinya di musim 2024-2025 yang membawa Leeds menjuarai Championship dan gelar Premier terbaik musim itu semakin mengukuhkan posisinya dalam skuad asuhan Daniel Farke. Morgan Gibbs-White kembali meramaikan lapangan latihan Nottingham Forest setelah batalnya transfer kilat ke Tottenham Hotspur yang sempat membuat geger jagat sepak bola Inggris. Tottenham memang sudah menaikkan klausul rilis senilai 60 juta pound sterling dalam kontrak gelandang 25 tahun itu dan dijadwalkan melakukan tes medis. Tapi, kabar bocornya informasi rahasia soal klausul rilis Gibbs-White membuat manajemen Forest murka. Menurut laporan dari The Mirror, Nottingham Forest luruskan langkah dengan melayangkan pengaduan resmi ke Premier League sehingga Gibbs-White kini harus kembali bergabung di bawah arahan manajer Nuno Espirito Santo. Newcastle United mengambil langkah berani di bursa transfer musim panas ini dengan mengajukan tawaran resmi kepada Eintracht Frankfurt senilai lebih dari 70 juta euro untuk striker muda berbakat Hugo Ekitike. Dilaporkan oleh Transfer Fabrizio Romano, tawaran ini melampaui angka yang diajukan klub lain sebelumnya, menandakan tekad kuat Magpies untuk merekrut pemain asal Prancis tersebut. Negosiasi intens kini tengah berlangsung dan Newcastle berambisi menyelesaikan kesepakatan secepat mungkin demi memperkuat skuad mereka jelang debut di Liga Champions musim mendatang. Arsenal akhirnya mengonfirmasi perekrutan Christian Mosquera dari Valencia. Baik tengah asal Spanyol berusia 21 tahun ini disebut-sebut akan menaikkan kontrak jangka panjang dengan biaya transfer di bawah 20 juta euro termasuk add-on, sebagaimana dikonfirmasi oleh Fabrizio Romano. Mosquera yang hanya menginginkan bergabung dengan Arsenal dijadwalkan menjalani tes medis dalam minggu ini. Jika semua proses berjalan lancar, keberadaan Mosquera di skuad Arsenal diharapkan menjadi solusi penguatan lini belakang yang selama ini diincar oleh pelatih tim. Manchester United memberikan penghormatan kepada mendiang Diogo Jota dan saudara laki-lakinya, Andre. Penghormatan tersebut dilakukan di luar Stadion Anfield. Peletakan karangan bunga Manchester United diwakili oleh kapten tim Bruno Fernandes, bek kanan Diogo Dalot, dan pelatih Ruben Amorim. Ketiganya merupakan rekan senegara Jota dari Portugal, dan Fernandes serta Dalot juga pernah menjadi rekan setim Jota di tim nasional. Karangan bunga yang dibawa oleh Fernandes dan Dalot diletakkan di antara ribuan bunga dan pesan duka yang telah memenuhi area luar stadion. Manchester United kembali menunjuk sosok familiar yang tak asing bagi para pendukung setianya, Darren Fletcher, sebagai pelatih kepala tim U18. Keputusan ini diumumkan secara resmi oleh klub, menandai kembalinya Fletcher ke Old Trafford dalam peran baru yang vital. Fletcher yang menghabiskan hampir 20 tahun sebagai pemain dan pernah menjadi asisten pelatih, dalam pernyataannya
klub menyambut Fletcher dengan antusiasme besar dan menyebut pengangkatannya sebagai langkah strategis demi masa depan klub yang cerah. Bryan Mbeumo akhirnya kembali bergabung dalam sesi latihan Brentford setelah jeda singkat pada pekan lalu. Namun, masa depan penyerang berusia 25 tahun ini masih penuh tanda tanya karena rumor transfernya ke Manchester United terus menguat. Klub asal Old Trafford dikabarkan tengah berusaha keras mengamankan tanda tangan Mbeumo meski tawaran mereka belum memenuhi harga yang dipatok Brentford. Berdasarkan laporan dari Mirror, Brentford menetapkan nilai sekitar 63 juta pound sterling untuk Mbeumo, angka yang membuat Manchester United harus bekerja ekstra agar bisa menuntaskan transfer tersebut. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.